kenalin, aku Dimas Fani Pramesti. Di sini aku ada perwakilan dari kelompok 19 mau sedikit menjelaskan terkait analisis skandal korupsi Syahrul Yassin Limpo atau yang kita kenal dengan SYL di Kementerian Pertanian. Yang pertama itu ada kronologi kasus. Jadi KPK waktu itu, Komisi Pemberantasan Korupsi itu menetapkan Syahrul Yassin Limpo atau SYL di Kementerian Pertanian itu dalam dugaan kasus korupsi. Nah, dalam kasus ini Syahrul itu terlibat dalam 3 tindakan, yaitu penerimaan gratifikasi, pemerasan, dan penjajahan uang. Terus dari hasil penyelidikan KPK itu, KPK berhasil menyita dana sebanyak 30 miliar terkait kasus ini, yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh SYL. Awal mula dugaannya itu karena Syahrul Yassin Limpo di periode kepemimpinan itu membuat kebijakan, tapi kebijakannya itu personal dan hubungannya itu sama pungli gitu loh, pungutan liar. Nah, yang dikenakan oleh pungutan tersebut atau kebijakan tersebut berlaku untuk ASN atau aparatur sipil negara di internal Kementan atau Kementerian Pertanian. Nah, dana dari kebijakan personal itu atau dana pungli itu digunakan SYL untuk memenuhi kebutuhan pribadinya seperti kebutuhan keluarganya atau keluarga diri sendiri dan cicilan-cicilan lainnya. Setelah tadi kita membahas tentang latar belakang atau kronologi kasus dari korupsinya Syahrul Yassin Limpo itu, nggak mungkin kalau ada faktor-faktor penyebab atau faktor-faktor yang mendukung atau mendorong dirinya untuk melakukan korupsi. Nah, di sini saya dan teman saya setelah menganalisis beberapa faktor penyebab yang mendorong Syahrul Yassin Limpo atau SYL untuk melakukan tindak pidana khusus atau kita sebut dengan tindakan korupsi tersebut. Berikut adalah uraian faktor utama yang menyebabkan Syahrul Yassin Limpo melakukan tindak pidana korupsi. Yang pertama adanya kesempatan, terus ada motivasi pribadi dan keuntungan finansial. Mungkin kalau dilihat kan kesempatan, motivasi pribadi dan keuntungan finansial itu jadi satu keterkaitan, makanya itu yang mendorong Syahrul Yassin Limpo untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Kemudian kurangnya pengawasan dan transparansi. Kita kan tahu sendirilah gimana sistem pemerintahan, apalagi di kementerian itu kurang, mungkin lebih tepatnya itu kurang transparan atau kurang fungsi pengawasannya dalam mengawasi dana-dana atau anggaran yang ada. Kemudian terakhir ada kepentingan politik dan tekanan eksternal. Karena di sini dalam kasus ini juga ada dugaan bahwa ya Syahrul Yassin Limpo itu dan Partai Nasdem ada keterkaitan. Jadi Syahrul Yassin Limpo itu telah mengirimkan sejumlah dana untuk Partai Nasdem, yaitu partai yang mengusungkan dirinya dulu untuk menjadi kementerian. Kemudian setelah kita menganalisis kasus kronologi dan faktor-faktor, tentu ada beberapa pasal yang Syahrul Yassin Limpo ini langgar. Ada 3 pasal, salah satunya ada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia 1945, yang kedua ada pasal 12 huruf E atau huruf F, dan atau pasal 12B jangka pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian terakhir adalah pasal 55 ayat ke-1 KUHP dan jangka pasal 64 ayat 1 KUHP. Kalau misal semua bertanya kenapa sih SYL itu dikenakan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 45, karena kasus korupsi ini tuh menunjukkan adanya pelanggaran terhadap pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945, di mana undang-undang tersebut menjelaskan tentang kekayaan alam dan bumi dan alam itu dikelola oleh negara, dan korupsi ini terkait dengan Kementerian Pertanian, di mana Kementerian Pertanian menjadi salah satu kementerian yang mengelola sumber daya alam. Kemudian dalam korupsinya Syahrul Yassin Limpo juga menggunakan dana operasional menteri atau DOM untuk kebutuhan pribadinya yang dimana seharusnya dana tersebut digunakan untuk pengelolaan sumber daya alam dan untuk mensejahterakan masyarakat seperti yang kita lihat saat ini, terutama khususnya di sektor pertanian. Berdasarkan pasal di atas, berarti negara itu kan diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam, bumi, air, dan kekayaan alam yang ada sebagai sumber daya milik negara. Namun dengan tindakan Syahrul Yassin Limpo tersebut itu telah melanggar amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945. Kemudian ada analisis dari pasal 12 huruf E atau huruf F atau pasal 12 bejang atau pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 55 ayat 1 jangka pasal 56 ayat 1 KUHP. Di kasus ini itu undang-undang itu mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal ini juga menjelaskan bahwa pidana bagi koruptor yang melakukan tindakan korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Nah, di sini Syahrul Yassin Limpo itu diduga melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan
masyarakat sehingga dikenakan proses hukum berdasarkan undang-undang tersebut. Kemudian di pasal 55 dan 56 juga menjelaskan bahwa pasal ini mengatur tentang penjatuhan pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Infografis aliran dana Syahrul Yassin Limpo. Syahrul Yassin Limpo didakwa menerima gratifikasi dan memeras anak buah yang totalnya mencapai 44,5 miliar. Uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi Syahrul Yassin Limpo. Syahrul Yassin Limpo menggunakan paksaan terhadap para pekerja di Kementerian Pertanian dengan cara memutasi mereka ke unit kerja lain atau mengubah status jabatannya. Rincian aliran dana tersebut meliputi kepentingan Ayun Sri Harahap atau istri Syahrul Yassin Limpo sebesar 930 juta rupiah, kemudian kepentingan keluarga Syahrul sebesar 992 juta rupiah, kemudian kepentingan pribadi Syahrul Yassin Limpo sebesar 3,44 miliar, kado undangan sebesar 381 juta, aliran dana ke Partai Nasdem sebesar 40 juta, dana kurban sebesar 1,6 miliar, bantuan bencana alam sebesar 3,5 miliar, dan umroh sebesar 1,8 miliar rupiah. Pengaruh korupsi Syahrul Yassin Limpo terhadap public trust dan integritas. Selain melanggar amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Tipikor serta KUHP, korupsi Syahrul Yassin Limpo juga mempengaruhi konsep kepercayaan publik di Indonesia. Konsep kepercayaan publik menekankan bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas kepercayaan dan kepentingan publik. Dalam konteks ini, tindakan korupsi oleh pejabat publik seperti yang diduga dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo merupakan pengkhianatan kepercayaan publik dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Penurunan kepercayaan ini membuat masyarakat menjadi skeptis terhadap aktivitas pemerintah. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri terkait Indeks Integritas Nasional yang didapat dari Survei Penilaian Integritas atau SPI menunjukkan bahwa integritas nasional tahun 2022 menurun dibandingkan tahun 2021 dan 2020. Adanya kasus ini memungkinkan bahwa integritas semakin menurun. Upaya pemulihan public trust. Yang pertama yaitu penegakan hukum yang ketat. Penegakan hukum dan transparansi sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga publik. Yang kedua yaitu mengubah undang-undang yang mengikat. Undang-undang yang jelas dan tegas dapat berfungsi sebagai dasar hukum yang kuat untuk hukuman yang ketat terhadap korupsi. Yang ketiga yaitu pendekatan sosial dan pendidikan publik. Pendekatan sosial dan pendidikan publik digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemerintahan yang bersih dan transparan dapat membantu membangun kembali kepercayaan publik yang telah hancur oleh korupsi. Kesimpulannya, kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian yaitu Syahrul Yassin Limpo menunjukkan kompleksitas dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di Indonesia. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan wewenang kepada negara untuk mengelola sumber daya alam demi kepentingan umum. Namun, seringkali wewenang tersebut disalahgunakan atau diartikan secara tidak benar. Kasus ini menggambarkan dampak negatif korupsi terhadap kepercayaan publik, lembaga pemerintahan, dan proses demokrasi. Penegakan hukum yang tegas, reformasi hukum untuk mencegah korupsi, dan peningkatan pengawasan pemerintah merupakan langkah kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, pentingnya memperkuat integritas dan komitmen dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan jujur tidak dapat diabaikan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.